Ketika mengajar di salah satu rumah ibadah, Yesus bersabda, "Kerajaan Allah itu sama apa? Dengan apakah aku akan mengumpamakannya? Kerajaan Allah itu sama biji sawi yang diambil dan ditaburkan orang di kebunnya. Biji itu tumbuh dan menjadi pohon, dan burung-burung di udara bersarang di ranting-rantingnya. Lagi, dengan apakah aku akan mengumpamakan kerajaan Allah? Kerajaan Allah itu seumpama ragi yang diambil seorang wanita dan diaduk-aduk ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai seberagi." Demikianlah Injil. Terpujilah Terpujilah Kristus. Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, rasa-rasanya bulan Oktober itu banyak kelompok-kelompok yang melaksanakan ke tempat-tempat ziarah. Paling rame itu kan di Rangkas, kalau enggak di Subang, kalau enggak agak ke selatan sedikit di Sentul atau di Kabumi, kalau agak jauh sedikit ke Cirebon, jauh lagi ke Semarang, Belali, dan sekitarnya. Banyak kelompok-kelompok yang melaksanakan atau secara pribadi keliling-keliling ziarah Gua Maria. Tiap malam itu di Gua Maria paroki kita selalu saya amati ada minimal satu atau dua lilin yang bernyala. Maka menandakan tiap hari hampir saya rata tiap hari saya ada lilin. Berarti ada yang berdoa di sana. Walaupun kalau nggak ada, saya nyalain. Tetapi yang menarik, gereja-gereja atau tempat-tempat ziarah di Pulau Jawa kebanyakan dan di Indonesia itu berbentuk gua. Maka disebut Gua Maria. Bahkan kalau Anda bikin tempat doa di rumah Anda, kayaknya srek kalau Bunda Marianya itu buatkan semacam gua walaupun kecil. Pertanyaan, apa gua? Adakah yang tahu? Kenapa harus Gua Maria? Pernahkah Anda bertanya-tanya? Saya sering ditanya, "Romo, kenapa identiknya dengan Gua Maria? Dengan gua, terlebih di tempat-tempat ziarah." Coba Anda perhatikan, hampir semua tempat ziarah, bahkan di paroki-paroki, itu punya tempat doa devosi Bunda Maria yang bentuknya gua. Ya, sekarang bentuknya memang taman doa di pantai. Tapi tetap saja dibuatkan semacam kan atau tempat yang menyerupai gua, kan? Kebanyakan ada yang alami, ada yang buatan. Tetapi coba saya telusuri pertanyaan itu, kenapa biasanya digunakan gua, ya, yang dipakai untuk tempat berdoa atau tempat ziarah Bunda Maria. Saudari-saudara yang terkasih, salah satu penampakan mujizat Bunda Maria yang terkenal, Lourdes. Dan Anda tahu penampakannya di mana? Di sebuah gua di bukit. Dan itu menjadi tempat mujizat penampakan Bunda Maria yang sangat terkenal dan populer di seluruh dunia. Karena itu menjadi yang populer, yang terkenal, maka daripada jauh-jauh ke Lot, ke Perancis, kenapa enggak Bunda Maria yang ada di gua itu hadirkan
dekat kita. Maka banyakkan tempat ziarah mengkopi atau berusaha menghadirkan mukjizat itu di tempat-tempat yang dekat dengan kita. Salah satu alasan kenapa banyak tempat ziarah Gua Maria di Pulau Jawa bentuk gua. Tidak usah jauh-jauh, supaya usah biaya ke sana, buatkan replika. Kan konon ceritanya paroki kita ini hampir lainnya menyerupai Lourdes. Bahkan di altarnya ada batu yang tulisnya batunya diambil dari sana, lalu ada tulis. Itu pengetahuan singkat tentang kenapa harus Gua Maria. Selain itu, dalam tradisi kita, terutama di kebudayaan Indonesia, kebanyakan di Jawa dan sekitarnya pulau-pulau lain, gua itu menjadi tempat untuk berdoa. Mungkin leluhur-leluhur kita, nenek moyang kita, itu kan banyak menggunakan tempat-tempat gua ini sebagai tempat untuk meditasi, tempat untuk berdoa. Maka banyak juga kan gua-gua, tempat objek wisata yang dalam sejarahnya itu menjadi tempat doa raja, tempat sembah tokoh dalam bertemu dengan yang ilahi. Saya mau bicara apa soal ini dari saudaraku yang terkasih? Menghadirkan yang ada di Lourdes itu ke dalam dekat dengan. Ketika ke gua orang semedi bermeditasi, menghadirkan yang ilahi, bercakap-cakap hening diam untuk mendengarkan dan merasa dekat dengan yang kuasa, yang maha. Yang menjadi dari Allah, mengumpamakan kerajaan Allah dengan biji yang rantingnya tumbuh. Sesuatu yang gak jauh dari kita, sesuatu yang kita tahu, bahkan juga yang makan roti setiap hari, gak setiap hari makan ragi, makan yang diumpamakan oleh Yesus. Maka boleh dikatakan bahwa kerajaan Allah itu tidak jauh di sana. Bersama. Jauh tunggu nanti, gak usah jauh-jauh. Kerajaan tak kelihatan ya. Ragi itu kalau udah jadi roti, cake, dia memberi apa? Adalah dan Bunda Maria. Mungkin dalam kitab suci dikisahkan Maria itu wanita pilihan Allah. Wanita yang dimahkotai, yang diangkat ke surga. Dalam kitab suci kita ada. Dalam tradisi kita juga diajarkan demikian. Pergulatan Bunda ketika lalu apa yang menguatkannya? Menguatkannya yang gak jauh. Itulah yang menguatkan Bunda Maria mengenal betul yang terungkap dalam Kana. Dan pertama, siapa yang minta? Bunda Maria. Orang belum pada tahu. Yesus bilang, saatku belum tiba, Ibu. Tapi Bunda Maria sudah tahu betul karena dia sungguh dekat dengan Yesus, sungguh dekat dengan kerajaan Allah, maka dia katakan kepada pelayan,
lalui. Maka saudari-saudara, kerajaan damai tidak jauh. Kerajaan Allah yang ada tidak kelihatan, tapi menjadi penting untuk pengembangan nanti perwujudan iman. Kita mau Bunda Maria yang kita khususkan di bulan Oktober ini, walaupun ada yang bilang kesan, dan ini kok tiba-tiba tanggal Romo ya kan? Udah akhir bulan niatnya doang, tapi udah tinggal tanggal 31 terakhir. Nah, terus bisa doa. Maka itu menjadi kekuatan kita bersama. Dan Bunda Maria yang dekat dengan Yesus, kita juga dekat dengan Yesus. Gak jauh dari kita, dekat bahkan juga ketika perayaan Ekaristi. Kita mau mensyukuri itu, nah, mohonkan Roh Kudus kita dalam hidup. Saudari-saudara, mendengarkan sabda Tuhan dan merenungkannya,